Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'an sunnatah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Reza ya dari Fakultas Teknik yang juga merupakan jajaran dari HMI Korkom UI, juga kepada Ketua Korkom ya saudara Wendy ya, dan Dika selaku Sekum Korkom. Alhamdulillah kita semua dapat berjumpa para hadirin sekalian, baik jajaran kader HMI Korkom UI maupun umatul muslimin semua yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada petang hari ini saya dikabari untuk mengisi kultum HMI Korkom UI dengan tema yakni hikmah COVID-19 atau kita ketahui dengan nama Corona. Bahwa terlebih dahulu kita mengkaji aspek kebahasaan dari hikmah. Selama ini orang sangat akrab dengan kata hikmah, tetapi seringkali disalahgunakan dan juga disalahartikan, bahwa yang orang sebut sebagai ahli hikmah itu adalah justru paranormal, atau dalam bahasa gamblang keseharian malah dukun gitu ya. Orang pintar, dukun dibilang orang pintar, disebut paranormal, ahli hikmah. Atau orang-orang yang menjampi-jampi gitu kan ya, dibilang ahli hikmah. Padahal hikmah di sini adalah dalam berbagai kepustakaan sering diartikan sebagai filsuf, para pemikir. Akan tetapi yang paling mendasar, hikmah juga memiliki pengertian dari aspek kebahasaan, bahwa al-hikmah itu diambil dari al-hakamatu, yakni artinya alat pengendali yang ada pada kuda atau kendaraan lain yang biasa digunakan baik untuk bertani maupun berkendara hewan lain. Misalnya kalau di kita itu berupa sapi atau juga kemudian kerbau yang digunakan untuk membajak dan juga menarik pedati. Hikmah bermakna pengendali. Jadi ketika seorang hakim dia adalah penegak hukum, maka dia melakukan pengendalian sosial, pengendalian baik hubungan interpersonal dalam arti muamalah perdata maupun pengendalian kepidanaan dalam arti ketertiban sosial. Maka hukum adalah berfungsi sebagai pengendali. Hukum memiliki kata dasar yang sama dengan hikmah. Demikian halnya hakim, yakni haruslah orang yang bijak bestari, yang bisa membedakan baik dan buruk, sehingga hikmah diartikan secara maknawi sebagai seni untuk memilah baik dan buruk, seni untuk menentukan benar dan salah, itulah hikmah. Oleh karenanya ahli filsafat, para filsuf disebut juga sebagai hukama, para ahli hikmah. Sama seperti halnya hakim, maka hakim harus belajar filsafat. Nah kalau di UI kita dikasih pelajaran atau mata kuliah filsafat hukum itu di semester-semester akhir. Lain halnya misalnya di Gajah Mada, setahu kami itu dikasih di awal. Bahkan di Perancis orang sejak SD SMP sudah diajarkan tentang logika. Ya,
Kalau kita kan sudah diajarkan menghitung uang miliaran gitu ya, tapi kenyataan duit sejuta juga gak ada. Gitu. Nah, hikmah kemudian dalam Al-Quran pun banyak terdapat. Hikmah selalu dikaitkan dengan Al-Kitab wal Hikmah. Kitab dan hikmah. Kitab itu adalah Al-Quran, sedangkan hikmah dalam pengertian yang sering terangkum dalam kitab suci adalah Al-Hadis. Ya, makanya dalam himne atau Mars HMI itu kita dikenal turut Quran dan hadis. Itu jalan keselamatan. Sehingga hikmah berupa Al-Hadis atau sunnah Rasul, baik berupa tindakan maupun ucapan, baik berupa qauli maupun membiarkan suatu tindakan sebagai suatu restu, itu juga adalah hikmah. Sehingga kita tariklah kesimpulan bahwa orang yang berhikmah, para hukama, para hakim, orang-orang yang bijaksana adalah orang yang mampu mengambil kebaikan, mampu memilah antara baik dan buruk, antara benar dan salah. Sehingga dalam konteks COVID ini misalnya, kita sudah terlalu banyak mendengar yang namanya nada-nada negatif, apakah itu berupa cercaan atau kritikan pedas. Kritik bagus sebagai suatu kontrol terutama terhadap pemerintah dan kita negara demokrasi, akan tapi jangan sampai kita terjatuh kepada fatalisme gitu. Lalu juga kita menjadi tidak lagi percaya diri menghadapi semua ini. Sehingga orang yang mampu mengambil hikmah tadi, mampu mengendalikan diri, juga mengendalikan lingkungan sosialnya. Hadirin rahimakumullah, para peserta Kultum Daring HMI Korkom UI yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Lalu bagaimana hikmah COVID-19 atau COVID-19 alias Corona ini? Kita tahu bersama banyak ya, baik itu ustadz maupun para pemikir yang menelorkan atau melontarkan hikmah-hikmah dari COVID ini secara umum, yakni diantaranya kepedulian sosial. Bahkan yang paling mendasar adalah terhadap diri sendiri, lalu juga terhadap keluarga, yang mana terkadang selama ini terlupakan aspek keluarga ini. Padahal menurut Ibnu Ashur, yang namanya peradaban itu dibagi kepada nidhamul ailah, nidhamul qabilah, dan nidhamul ummah. Yang paling mendasar adalah nidham adalah keteraturan atau suatu order. Lawan dari nidham adalah disorder. Ya. Maka terciptanya suatu orde dalam suatu keluarga itu menjadi modal terhadap terciptanya orde atau tatanan di tataran masyarakat atau qabilah. Kalau dulu qabilah itu diartikan sebagai keluarga, karena orang berpindah dari satu daerah ke daerah lain tidak memiliki batas geografis. Yang ada dulu adalah batas atau perbedaan genealogis turunan. Maka qabilah itu diartikan bani kalau dulu. Ya, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa kalau di Madinah, atau Bani Tamim kalau di Mekah, atau Bani Hashim sampai Rasul bersama keturunannya di boikot. Itu adalah satu bani, satu keturunan. Dengan berjalannya waktu dan dunia modern yang kita hadapi sekarang, maka perbedaan antara satu kelompok dan kelompok lain bukan lagi berdasarkan qabilah, bukan lagi berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan geografis. Jadi yang tadinya biologis atau genealogis menjadi geografis administratif. Orang ini orang Depok, orang ini orang Tasik, orang ini dari Medan, dari Maluku dan sebagainya. Bukan lagi berbicara anak siapa dan dari mana. Menjadi dari mana.
itu nidhamul qabilah. Jadi setelah tersusunnya order dalam keluarga, lalu kemudian order dalam keselarasan di dalam lingkungan. Maka setelah selaras dalam lingkungan, maka timbullah nidhamul ummah, ya. Nidhamul ummah yakni kesetaraan dan keselarasan dalam tataran bangsa dan negara, wabil khusus di internal agama kita, yakni ummatul muslimin. Nah, ini menjadi pengingat ya hikmah dari COVID ini, sehingga kita kembali ke keluarga masing-masing. Terkadang orang yang selama ini pulang jam 12 malam, bahkan ada yang pulang bukan isapan jempol, orang pulang jam 1 malam atau dini hari, lalu jam 5 berangkat lagi, naik KRL lagi. 3 jam lagi, pepek lagi 4 jam dia balik lagi ke Bogor. Itu bukan isapan jempol. Kemudian hikmah dalam arti untuk lingkungan atau kesehatan, ya kita tahu bersama bahwa ozon juga kembali menebal atau membaik, lalu kemudian kualitas udara dan air juga semakin membaik. Lalu kepedulian sosial dalam arti kita menyumbang, ya, menyumbang tetangga, menyumbang orang bahkan yang jauh di luar daerah, sehingga sedemikian banyak. Namun dalam konteks agama, ya kita kembali untuk melokalisir khususnya dalam konteks Ramadan ini, ya, bahwa semuanya kita harus sadari bahwa sesuai kalimat istirja, ya, istirja itu adalah dari kata rujuk. Kalau dalam bahasa Indonesia pakai ka, ya. Jadi bacanya bukan rujuk, ya. Jadi kembali atau balikan. Kalau orang berdamai dengan suami istri itu disebut rujuk. Padahal yang benar dibacanya adalah rujuk. Ya. Seperti misalnya rakyat itu dibaca rakyat karena kita menghilangkan tanda curek atau tanda koma di atas itu sebagai pengganti ain. Ya. Diganti menjadi ka. Ya. Maklumat menjadi maklumat. Nah, kemudian istirja yang diajarkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165, yakni kita diajarkan untuk apabila terjadi segala sesuatu, maka orang beriman akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inna lillahi ini bukan sekadar info bahwa ada orang meninggal, ya, melainkan ketika ada seorang yang mendapatkan jabatan sekalipun, mestinya dia beristirja, ya, mengatakan bahwa semuanya ini dari Allah. Sebagaimana kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana falyatawakkalul mu'minun. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini bagi kita ummatul muslimin, wabil khusus kalangan Sunni meyakini bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan Allah ketahui di Lauhil Mahfudnya melalui qada dan qadarnya. Kalau qada itu adalah grand design besarnya, lalu kemudian qadar menjadi mewujudnya. Maka ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis, ada kudrat, ada iradat. Di lain kesempatan kita bisa bahas lebih lanjut tentang itu. Namun intinya kita meyakini bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada Allah, bersabar dan bertawakal kepada Allah. Nah, di antara hadis yang mengatakan tentang katakanlah tentang wabah atau ta'un, bahwa para ulama yang para senior di negara kita ini mayoritas mengkategorikan bahwa corona ini sudah masuk kepada kategori ta'un, yang mana konsekuensi dari orang-orang yang wafat dari ta'un adalah mereka dilabeli sebagai orang-orang yang mendapatkan mati syahid. Kita ketahui bersama bahwa ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia misalnya orang yang berperang dalam pertempuran melawan musyrikin atau kafirin yang menyerang kita, orang tidak boleh kita menyerang duluan, maka yang wafat seperti itu adalah syahid akhirat. Maka mereka tidak dikafani, tidak
tidak dimandikan. Sehingga mayoritas meyakini demikian. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa berdasarkan kritik hadis, kalau ta'un itu tidak akan masuk Madinah. Jadi ta'un dan dajjal menurut salah satu hadis tidak akan masuk Madinah. Namun COVID masuk Madinah. Akan tetapi kita ikut yang mayoritas saja bahwa mudah-mudahan ya, semua yang menimpa kita ini, wabil khusus bagi yang wafat, itu akan dilabeli sebagai syahid akhirat, sebagai orang yang tentu saja mendapatkan predikat yang mulia di hadapan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu hadis yang tercantum dalam riwayat Bukhari, sebagaimana dikatakan dalam Mukhtasar Abi Jamroh nomor 192, di situ dikatakan bahwa Siti Aisyah, ya, sosok yang saat ini lagi booming, ya, Aisyah istri Rasulullah. Kemudian sebagian kalangan menganggap bahwa liriknya itu kurang pas untuk sekelas beliau karena berbicara tentang fisik dan eksotisme atau sensualitas, maka ada lagi versi terbaru yang lebih sopan. Nah, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah itu ta'un? Rasul mengatakan ta'un adalah azab. Ya, jadi kita jangan terjatuh kepada sikap materialis, dalam arti bukan mata duitan, ya. Materialis dalam arti mengukur segala sesuatu hanya mengukur segala sesuatu hanya dengan zahir atau lahiriah saja. Jelas-jelas ada hadisnya dalam hadis Bukhari, dikatakan bahwa yab'asuhullahu limayyasa. Itu. Jadi Allah mengutus atau menimpakan ta'un itu, yab'asuhullah, Allah mengirimkan ta'un itu kepada orang yang Allah kehendaki. Namun Allah Azza wa Jalla, innallaha Azza wa Jalla ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Jadi secara umum bahwa ta'un ini azab. Nah, azab dalam arti sesuatu yang ada sebagai bisa dikatakan ya siksaan lah ya. Enggak bacaan yang gampangnya siksaan. Akan tetapi kita harus pahami bahwa konsep dasar umat-umat atau bahwa siksaan kepada umat Rasul itu tidak kontan, ya. Itu sudah Allah janjikan bahwa tidak seperti misalnya umat Nabi Nuh yang kemudian langsung, umat Nabi Soleh, semua umat Nabi Yunus langsung saat mereka berbuat dosa atau membangkang langsung hancur, langsung lebur. Nah, umat Rasul tidak demikian. Akan tetapi yang namanya suatu bencana karena dosa tetap dimungkinkan ada. Akan tetapi tidak pasti kontan seperti umat-umat terdahulu. Meskipun demikian, dalam salah satu bukunya ada seorang Katolik yang namanya Istabolata. Ya, dia mengkaji Al-Quran dari sudut pandang seorang Katolik yang tentu saja terpelajar, bukan orang awamnya. Nah, dia mengumpulkan berbagai kepustakaan atau sumber-sumber yang tentu saja berasal dari Al-Quran, di mana diantaranya tentang mukjizat. Nah, tentang mukjizat Rasul kan sebenarnya kita sangat jarang menemukan misalnya Rasul, maaf dalam tanda kutip, balas dendam gitu ya, atau misalnya ya Allah giniin dong kaum anu, itu sangat jarang ya, sangat jarang. Namun demikian Rasulullah SAW pun pernah mengatakan atau pernah melakukan mungkin kayak kelepasan lah gitu ya. Rasul itu kan waktu berdakwah ke Taif itu ketika ditawarkan oleh Jibril mau digimanain nih orang gitu kan, kata Rasul, mereka ini orang-orang innahum la ya'lamun. Nah, orang-orang ini nggak tahu. Biarlah
ketidaktahuan mereka kita maafkan, dan nanti keturunan mereka akan menjadi orang yang membela agama. Dan ternyata benar bahwa orang-orang Taif termasuk sekarang itu yang paling taat dalam berislam. Nah, namun pernah Rasul pun dalam satu kesempatan untuk membuktikan kebenaran ajaran, yakni mendatangi sebuah bani atau kabilah, ya, Bani Mudor namanya. Nah, Bani Mudor ini menentang terhadap dakwah Rasul, lalu Rasul semacam kelepasan lah gitu. Lalu berdoa, ya Allah, timpakanlah kepada mereka tahun-tahun yang menimpa umat Nabi Yusuf. Yakni bertahun-tahun dulu umat Nabi Yusuf itu mengalami kemarau, ya. Waktu Nabi Yusuf sampai di Mesir, kan, beliau diurus, lalu kemudian beliau juga namanya menjadi bendahara negara. Namun ketika pernah di penjara, Nabi Yusuf juga menjadi seorang ahli terhadap penafsir mimpi, yang diantaranya adalah terkait dengan kemarau ini. Jadi kemarau yang panjang ternyata benar terbukti menimpa terhadap Bani Mudor. Jadi intinya kita kembali kepada konsepsi dasar bahwa menurut hadis Rasul, iya azab, ya, ada unsur metafisik gitu ya. Jadi jangan kita sebagai seorang Muslim semata-mata melihat COVID-19 ini atau corona ini hanya sebuah realita kesehatan, realita medik dan realita sosial, melainkan tetap kita meyakini ada unsur metafisik. Namun kita menjadi percaya diri dan berharap, karena kemudian Aisyah mengatakan di ujungnya bahwa ini adalah rahmat bagi kaum muslimin, bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, itu diantara hadis yang mengatakan bahwa corona ini adalah pada dasarnya benar azab, tetapi menjadi rahmat bagi umat muslim. Nah, kita sekaligus juga perlu meluruskan uraian dari salah satu ustadz, ya, yang sering membahas tentang akhir zaman atau tentang kiamat, yang mengatakan bahwa secara berapi-api orang yang soleh, orang yang benar dalam beragama tidak akan terkena oleh corona atau tidak akan terkena oleh taun. Ini tidak benar karena Abu Ubaidah bin Jarrah misalnya, orang yang sudah dijanjikan, kemudian antara Abu Ubaidah atau Mu'ad bin Jabal, bisa teman-teman cek kembali, yang jelas adalah orang yang notabene sangat soleh, bahkan salah satunya dijanjikan dari 10 orang yang masuk surga, itu terkena pula, terkena taun. Sehingga yang benar adalah bahwa tahun ini ada unsur sebuah pembelajaran dan unsur teguran dari Allah, benar, bahkan bisa dikatakan sebuah hukuman, benar, tetapi bagi kita umatul muslimin ini memiliki dimensi lain yang positif, yakni berupa rahmat. Lalu bagaimana kita menyikapi terhadap ini? Ya, kembali kepada tadi bahwa hikmahnya adalah kita menjadi kembali. Kita balik kembali ke dalam keluarga kita. Jangan-jangan selama ini kita terlalu fokus, ya. Kita terlalu fokus beribadah di luar. Kita terlalu fokus bahkan sampai tahajud pun, ya kan? Tahajud pun berjamaah di luar, di masjid. Padahal dalam hadis Muslim dikatakan afdhalus sholatikum fi buyutikum illal maktubah. Nah, seabdol-abdolnya atau yang paling utama dari sholat kalian adalah dilakukan di rumah, khususnya dalam konteks sholat sunat, kecuali sholat 5 waktu, dan tentu saja termasuk sholat Jumat dalam konteks yang umum, bahwa itu adalah di masjid. Sedangkan untuk sholat-sholat sunat seperti tahajud, bahkan taraweh sekalipun, kecuali memang taraweh dilakukan oleh khalifah waktu itu sebagai bentuk syiar supaya Islam terlihat besar dan sebagainya. Tapi yang jelas, afdhalus sholatikum fi buyutikum.
Jadi sebaiknya di rumah saja, gitu ya. Jadi tagline di rumah saja ini sebenarnya bukan COVID-19 saja. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita sudah ada tagline di rumah saja. Lalu hadirin rahimakumullah, kita juga diajarkan tentang makna dari persatuan umat. Ya. Sekitar tahun 1995. Salah satu cendekiawan muda waktu itu dan sekarang masih produktif. Kita tahu misalnya setiap malam Sabtu di tim ya, Cak Nun atau M. Ainun Najib pernah mengkritisi tentang persatuan umat. Jadi menurut beliau dalam bukunya tentang sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ya, dari berbagai kalangan menulis tentang dia. Salah satunya adalah juga M. Ainun Najib. Dia menekankan bahwa perlu kita untuk mengkaji kembali, jangan-jangan kebesaran umat ini hanya ada di permukaan saja. Ya. Saya pernah menulis sebuah status Facebook, ya, bukan suatu tulisan ilmiah, namun menjadi pengingat bersama bagi kita. Pada saat itu saya sholat di Masjid Cut Nyadin, pulang dari kantor, lalu saya jalan menuju ke stasiun Gondang Dia. Di situ kami sholat, ada ratusan orang jemaah. Namun setelah sholat jemaah itu ya orang pulang aja. Nggak ada wirid, ya mungkin terkena ustadz-ustadz YouTube yang mengharamkan doa-doa setelah sholat ya. Padahal sangat banyak yang namanya ayat maupun hadis yang menjadi dasar bagi kita untuk ya jangan dulu pergi. Gitu. Nah, saya tidak terjebak pada masalah khilafiyah mengenai bagaimana wirid setelah sholat. Namun yang paling utama adalah orang-orang ini kok seperti tidak saling kenal. Ya. Mereka datang sholat, bahkan saya pun termasuk, bukan hanya mereka. Mereka datang untuk melaksanakan sholat berjamaah, merasa bahwa masing-masing dirinya adalah mau menghadap Allah atau bertaqarrub, tidak peduli kepada di sampingnya itu siapa, ya, orang mana, namanya siapa, apakah itu kenalan lah atau abang dari mana, nggak ada. Ya, setelah sholat langsung saja orang itu pulang ke tempatnya masing-masing, sehingga seolah-olah tidak ada ikatan batin. Disinilah kemudian M. Ainun Najib tahun 94-95, teman-teman ini kan rata-rata pengurus UI sekarang ini kelahiran 98, bener nggak? Ya kurang lebih gitu. Jadi teman-teman belum lahir saat itu. Nah, dia mengingatkan gitu bahwa jangan-jangan kita ini hanya ada jamaah ini hanya ada di masjid saja. Sementara di rumah masing-masing ya kita ini tidak ada nidhamul ailah tadi. Nidhamul ailah di tataran keluarga, lalu nidhamul qabilah di tataran masyarakat atau komunitas, dan nidhamul ummah di tataran bangsa dan negara, wabil khusus dalam konteks umatul muslimin di internal kita. Nah, inilah kita menjadi pengingat bahwa ya udah kita balik lagi, kita mundur dulu nih, balik dulu ke rumah masing-masing, mengurus anak masing-masing yang tadi dibilang di KRL itu sampai menghabiskan 6 jam PP, gitu kan. Akhirnya pulang, anak udah tidur. Berangkat lagi, anak belum bangun. Ya, pulang, anak udah tidur. Bertemu cuma Sabtu Minggu itu pun sangat minim. Sehingga kita disadarkan untuk menyadari kelemahan kita juga. Untuk menyadari keterbatasan kita. Wabil khusus secara individual pribadi, maupun secara umum sebagai suatu umat dan bahkan bangsa. Berbicara tentang kelemahan dan bagaimana bahwa kita ini tidak selalu superior. Salah satu ulama yang bernama Imam Asy'arani yang wafat tahun 1565 Masehi, beliau mengatakan dalam salah satu makalahnya bahwa sepanjang zaman dari masa ke masa manusia itu pasti terbagi kepada 2 kelompok. Menurut Imam Asy'arani, yang pertama adalah orang yang qawi, orang yang kuat,
dalam bahasa Arab khususnya dalam ilmu balaghah selalu dikonotasikan dengan rojulun suja, itu orang yang kuat, itu disebutnya biasanya dengan asad, dengan singa. Ya. Karena singa jarang di kita, banyaknya singa itu setahu saya di Afrika dan India. Di Indonesia ini perlu diteliti kembali, ada singa atau enggak. Sehingga kalau orang Jawa Barat atau orang Sunda mengartikan asad dalam ilmu balaghah, baik itu misalnya Al-Johar Maknun maupun Uqudul Juman, itu diartikan sebagai maung, ya, maung Bandung. Gitu kan. Ada lagi macan Kemayoran lah, macan sebenarnya bukan harimau, gitu kan. Jadi perlu dikritisi juga itu macan Kemayoran. Apakah benar macan seperti itu? Hadirin rahimakumullah, apa yang menjadi pengingat dari Imam Asy'arani bahwa manusia sepanjang masa dari zaman ke zaman itu pasti terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang qawi, yang kuat, rajulun suja tadi, yang asad. Yang kedua adalah orang yang dhaif atau orang yang lemah. Nah, lebih lanjut Imam Asy'arani mengatakan bahwa bagi orang yang kuat berlaku ketentuan agama berupa khitab. Ya, kita ini mukhatab yang diseru. Seruannya adalah khitab. Kita adalah yang dikenai sebagai subjek hukum, sebagai mukallaf. Maka kita sebagai orang yang akil baligh atau mukallaf dalam konteks kuat, maka konsekuensi hukumnya adalah dikenai seruan ajaran agama atau kewajiban yang berat. Dikenai ketentuan tanpa klausul. Contoh misalnya sholat 4 rakaat. Lalu kemudian tidak ada waktu yang kosong, semua harus dilakukan berjamaah sebagaimana mestinya di masjid, juga demikian. Ini dalam ilmu usul fikih atau filsafat hukum Islam disebut dengan azimah, yakni suatu seruan yang bersifat umum dan tidak ada klausul khusus. Nah, namun menurut Imam Asy'arani, yang kedua, ada kelompok orang yang memang lemah, yang dhaif. Nah, bagi kaum du'afa, jamak dari dhaif adalah mereka dikenai rukhsah. Jadi lawan dari azimah adalah rukhsah. Lawan dari situasi normal yang sesuai order, maka ada disorder. Ada disorder. Nah, dalam disorder ini kita berada pada posisi lemah, maka kita diizinkan untuk menggunakan rukhsah keringanan. Contoh misalnya pada saat kita bepergian yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu diantara contoh rukhsah. Sehingga bahkan dikatakan apabila rukhsah ini tidak kita laksanakan, maka seolah-olah kita mengabaikan hidangan Tuhan. Begitu kurang lebih. Ya, dalam sebagian keterangan. Sehingga penting bagi kita, hikmah yang paling utama dari COVID ini adalah menyadari kelemahan kita, lalu kita memposisikan diri di mana kemampuan kita, sehingga kita jika sekarang masih dalam posisi dhaif, dalam posisi du'afa, kita berusaha untuk menjadi orang yang kuat, menjadi qawi. Sehingga saya mengutip perkataan dari salah satu ulama, ya, salah satu ulama banyak membaca hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Di sini kita mengatakan bahwa cukuplah Allah tempat kita bersandar, dan sesungguhnya Allah sebaik-baik yang mengurus dan sebaik-baik penolong. Ini dalam Quran Surah Ali Imran ayat 173. Ya. Kalau yang tadi itu Al-Baqarah 165 yang tentang istirja, yang tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ulama tadi masih keturunan dari Kiai Haji Zainal Mustafa, ya, yang melawan Jepang, nah, yakni pada tahun 1942, ya. Ya, pokoknya menjelang 42 itu datangnya, beliau dibebaskan oleh Jepang ketika sedang ditahan oleh Belanda. Lalu kemudian beliau juga malah melawan Jepang karena ternyata Jepang malah lebih kejam. Nah, selain kemudian hasbunallah, juga diingatkan bahwa oleh Profesor Syihabuddin Qalyubi, ya, menantu dari tadi Kiai Haji Wahab Muhsin, itu beliau mengatakan bahwa yang harus dikatakan adalah
bahwa kita harus beristirja kepada Allah, namun juga yang paling utama, maknailah ayat dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Ya. Kenapa al-usri itu disebut dengan definite article? Kesulitan itu disebut dengan definite article, ya seperti the dalam bahasa Inggris. Sedangkan kemudahan ditulisnya dengan indefinite article karena di situ maknanya lebih banyak kemudahan dibanding kesusahan. Jadi kesusahan itu al-usri atau al-usra itu ditulisnya dengan definite article, ditulis dengan al, pakai the. Sedangkan kemudahan itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas, maka dia ditulisnya adalah dengan memakai indefinite article. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya COVID ini kita kembali ke keluarga kita masing-masing, kembali kepada diri kita masing-masing, menyadari kelemahan kita dan apa saja yang harus kita perbaiki, sehingga pada gilirannya kita akan menjadi nidhamul ummah, terwujudnya tatanan umat, bangsa dan negara yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warbun ghafur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.